Pada saat ini kita dapat berkumpul muwajahah, bermusafahah dalam rangka memenuhi undangan Syekh Ubaid dalam acara takjiah yang ke 1 tahun atau artinya haula. Ini semua atas nikmat Allah, panjang umur, sehat walafiat jasmani rohani kita, sehingga kita pada saat ini dapat membebaskan kewajiban kita yang melaksanakan undangan. Mudah-mudahan perkumpulan kita dijadikan suatu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibanjiri rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tersurahkan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujah, lebih khusus Ahlul Bait, keluarga yang saya hormati juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini saya adalah ditunjuk oleh perwakilan daripada keluarga besar untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran para hadirin sekalian. Kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan para bapak-bapak sekalian yang pada malam hari ini bisa berpartisipasi untuk mendoakan orang tua kami, yaitu Ibu Maskah binti Bapak Marin, dan yang insya Allah ahli kubur Syekh Ubaid yang telah tercantum dalam lampiran ini mudah-mudahan tercurahkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ahli kubur kita pun tercurahkan daripada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimah abaina wa ummahatina. Pada malam hari ini yang pertama, saya perwakilan daripada keluarga besar Syekh Ubaid. Selain daripada ucapan terima kasih yang tidak terhingga, kami tidak bosan-bosan. Orang tua kami manusia biasa. Seandainya ketika menjalani hidupnya beliau mempunyai kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, pada malam hari ini kami mohon dengan sangat untuk memaafkan, mengikhlaskan, meridhokan yang merupakan hakul adami, agar orang tua kami ini ditempatkan yang bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan pada malam hari ini perkumpulan kita ini termasuk kepada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, Ruwiya 'anin Nabi alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula farhamu bis sadaqah may yamut. Kata Rasulullah, yang paling menakutkan bagi ahli kubur, dan kita ini adalah calon daripada ahli kubur, yang paling menakutkan adalah malaman pertama. Maka untuk itu kata Rasulullah, farhamu, kasihanilah, sayangilah, kasihanilah ahli kubur, mayyamutu bis sodakoh, yaitu dengan sodakoh. Ya, jadi sodakoh kita ini insya Allah pahalanya sampai kepada ahli kubur. Bahkan ahli kubur itu senangnya menerima pahala sodakoh yang masih hidup, ya. Bahagianya lebih bahagia daripada ketika dia masih hidup diberikan apa yang ia cintai, yang senangi ketika di dunia. Bahkan lebih cinta, lebih sayang, lebih bahagianya ahli kubur mendapatkan kiriman daripada yang hidup. Alhamdulillah pada saat ini keluarga besarnya, baik putra putrinya, sanak saudaranya, kakaknya, adiknya, dan yang lain-lainnya telah mengorbankan tenaga, pikiran, terlebih hartanya dijadikan suatu amalan yang menjadi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ahli kubur itu setiap malam memeriksa kepada ahli baitnya sedang apa dia. Ya, maka alhamdulillah pada saat ini ya, di rumah keluarganya ahli kubur sedang mengadakan tahlilan. Ya, kita bayangkan amat sangat bahagianya. Ahli kubur menerima daripada pahala yang hidup terhadap yang mati, ya, sampai-sampai saking bahagianya ahli mayit itu mendoakan, Allahumma gfir, kata ahli kubur, liman nawwaro, atas orang yang telah menyinari kuburanku. Jadi sedekah kita yang masih hidup, yang kita iswalkan, kita transfer kepada ahli kubur, itu akan menjadikan sinar di kuburnya. Wabashiruhu bil jannah, dan bahagiakanlah orang yang telah menyinari kuburanku dengan surga. Kama basyarnahu, sebagaimana ia telah membahagiakan aku dengan sedekahnya. Mudah-mudahan semua pengorbanannya, baik harta, tenaga, pikirannya, dijadikan suatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seandainya kita picik falam yajid, apabila kita tidak menemukan, tidak mempunyai untuk memberikan sedekah yang merupakan materi, maka kita ada kompensasinya dari Rasulullah, yaitu falisolli rokaatai, maka sholatlah 2 rakaat. Jadi setiap hari kita sholat 2 rakaat, kita kirimkan ke ahli kubur. Yaqra'u bihima ay fi kulli rakaatin minhuma Fatihatul Kitab wa ayatul kursi marratan wal ahkumut marratan wal hakumut takatsur marratan wa qul huwallahu ahad asyara marrat. Setelah kita usolli, sujudnya usolli sunatan hadiyah. Sunat itu usollinya ketika takbiratul ihram, kita niat di dalam hati sajaku sembahyang sunat hadiyah karena Allah. Setelah baca Fatihah, baca ayat kursi 1 kali, yaitu dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Habis ayat kursi, kita baca Al-Hakumut 1 kali dan membaca Kulhu 10 kali. Habis Fatihah apa? Ayat kursi. Habis ayat kursi, Al-Hakumut. Habis Al-Hakumut, Kulhu berapa kali? Wa yaqulu ba'da salam, kemudian setelah kita beri salam dari selesai sholat, kita berdoa, Allahumma inni sholaitu hadza sholat. Bahasa kita juga Allah ngerti. Ya Allah, aku sholat, akan ini sholat. Wa anta ta'lamu ma uridu, engkau mengetahui apa yang aku inginkan. Allahumma as-sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala sholat ini kepada si Anu bin Anu, kalau orang tua kita sebut. Maka ketika itu juga payah Rasulullah min saati, ketika itu juga Allah mengutus ila qabrihi, kepada kuburannya orang yang kita sholatin hadiah. Apa yang dikirimkan oleh Allah? Alfa malakin, 1000 malaikat. Ma'akuli malakin nurun wahdiyatun yunisunahu ila yaumi yunbahu fisur. Itu 1000 malaikat, setiap satu malaikat yang membawa cahaya dan hadiah yang menyenangkan kepada ahli kubur sampai kepada ditiupnya sangkakala yakni hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang lebih bagus, sebagian ulama mengatakan fatuba li abdin wa qaba ala hadis salati kullal lailati. Amat sangat bahagia sekali, kata sebagian ulama, orang yang membiasakan tiap malam sholat hadiah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Sebab pahalanya orang yang mengerjakan itu jazimun, yaitu sawabun jazimun, pahala yang agung. Minhu, sebagian daripada pahala yang agung, annahu la yakhruju minad dunya hatta yarau makanah.
Tidak mungkin orang yang biasa sholat, yang mengerjakan sholat hadiah buat ahli kubur itu tidak akan wafat atau meninggal sebelum diperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini ya, kita ditambahkan taufik hidayah kita pasti akan menyusul. Sebab kata Rasulullah tadi telah saya bacakan dalam mukadimah, jadilah, anggaplah, hitunglah dirimu sebagai orang yang sedang merantau. Kalau kita merantau pada suatu saat pasti akan pulang. Kalau kita pulang ya ke kampung halaman kita dari perantauan, kira-kira kalau nggak punya bekal berani pulang nggak? Sedangkan kita akan kembali lagi ke tempat perantauan, nggak berani pulang. Apalagi kalau kita pulang ke kampung halaman yang nggak pernah kita kembali lagi, yakni akhirat. Kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhalal qabra bila jadi. Barang siapa orang yang masuk surga, barang siapa orang yang masuk kubur tanpa bekal, kata Sayyidina Abu Bakar, ya, kama raqibal bahra bila safinatin, sebagaimana dia mengarungi lautan tanpa kapal. Maka mudah-mudahan duduk kita di majelis ini jadikan suatu bekal kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita sadar sebelum disadari orang lain bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia. Ya, tidak semata-mata kita diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada malam hari ini saya Bubet tadi sudah pesan sama saya untuk pencikiran hadiah uji silahkan atau dipercayakan kepada Akhirul Kiram, Ananda, Adinda, Haji Idris. Yang selanjutnya beliau memohon untuk doanya saya sendiri. Nanti untuk pembacaan marhaban walau kita menandakan pada saat ini tanggal 1 Maulid. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, khususnya ahli kubur Sayyidul Bait yang telah tercantum dalam lampiran ini. Sebab belum seberapa kita mensyukuri atas lahirnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk merayakan hari perayaan dilahirkannya junjungan kita. Kenapa? Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, laula kalau laka lamma khalaqtul afwa. Seandainya enggak ada nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak akan dunia. Bahkan Nabi Adam pun, Nabi yang pertama diciptakan itu dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Kanjeng Nabi fid dunya wal akhirah. Terima kasih atas segala bantuan daripada hadirin, baik yang tua maupun yang muda. Saya atas wakilan daripada Sayyidul Bait, sekali lagi kami cuma bisa mengucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan dijadikan suatu motivasi buat kita bahwa kita pasti akan menyusul kepada ahli kubur yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita mohon dengan wasilah kita silaturahmi, kita dipanjangkan umur kita oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu acara yang akan diselenggarakan pada malam hari ini. Jadi saya sebagai perwakilan penyambung lidah daripada keluarga besar, mungkin banyak kesalahan, itu bukan sengaja karena kealpaan keluiban pikiran saya pribadi. Seandainya yang benar mungkin Al-Quran dan hadisnya, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.